Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 5 cara untuk melatih pemikiran terbuka. Memiliki pemikiran yang terbuka itu sangat penting sekali, karena dengan memiliki pikiran yang terbuka, kita akan menjadi orang yang lebih luas, orang yang lebih supel dalam melihat sebuah permasalahan. Karena apa? Karena kita mampu melihat sebuah permasalahan dari perspektif yang berbeda. Kita dapat melihat sebuah permasalahan dari berbagai macam sudut pandang. Itu jika seseorang memiliki pemikiran terbuka, sehingga kemampuan untuk memiliki pemikiran yang terbuka itu sangat penting sekali untuk dikembangkan, sangat penting sekali untuk dilatih, sehingga kita tidak terjebak pada kekolotan pemikiran kita sendiri. Kita menganggap kebenaran kolot yang ada pada diri kita sendiri. Itu banyak orang terjebak pada sana. Jadi kita harus menghindari hal demikian. Kita harus menghindari pemikiran yang kolot dan mulai menggeser atau mulai mencoba atau mulai merubah menjadi seseorang yang memiliki pemikiran yang terbuka. Mengingat pentingnya seseorang atau kita memiliki pemikiran yang terbuka, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara untuk melatih agar seseorang itu bisa memiliki pemikiran yang terbuka? Ada 5 cara sebenarnya yang dapat kita lakukan agar seseorang itu memiliki pemikiran yang terbuka. Kita bahas satu persatu. Cara yang pertama yaitu adalah mulailah dengan banyak bertanya. Dengan bertanya berarti kita membuka jalan untuk mengetahui sesuatu. Dengan bertanya kita mampu menggali informasi dari orang lain. Nah, orang lain ini baik itu lebih tua atau lebih muda, no problem. Yang poinnya adalah informasi apa yang akan kita dapatkan. Dengan bertanya itu mewakili sebuah keingintahuan dari diri seseorang. Nah, keingintahuan ini yang penting. Keingintahuan membuka jalan agar apa? Agar dia mengetahui sesuatu hal yang baru tuh. Keingintahuan diwujudkan dengan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi, sehingga muncullah wawasan baru dalam kepala seseorang, yang nantinya wawasan baru ini akan menjadi cahaya dalam sebuah kegelapan untuk membuat seseorang itu mampu melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Jangan jadi orang yang takut untuk bertanya. Jangan malu bertanya. Tanya saja. Jika kita tidak tahu, bertanya saja. Tidak ada yang salah dalam sebuah pertanyaan. Justru dengan kita bertanya kan kita akan menjadi orang yang lebih tahu. Kadang-kala orang malu bertanya, dianggap sebagai seorang yang bodoh. Enggak. Bertanya itu bukan menandakan seseorang itu bodoh, tapi bertanya adalah menandakan bahwa seseorang itu ingin menjadi orang yang pintar, ingin menjadi orang yang tahu terhadap sebuah informasi. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk melatih pemikiran yang terbuka adalah memiliki kesediaan atau terbuka dengan pemikiran yang berbeda. Ini penting. Setiap orang memiliki perspektif dan sudut pandangnya masing-masing terhadap sebuah permasalahan. Jadi kita tidak boleh menjudge seseorang dia itu keliru, enggak? Atau kita menganggap kebenaran absolut ada pada diri kita, enggak boleh. Kita harus mampu dan kita harus bersedia melihat pemikiran orang itu bagaimana. Antara si A, si B, si C, dan si D. Itu tentu berbeda-beda sudut pandangnya terhadap sebuah permasalahan. Masalahnya sama, tetapi sudut pandangnya berbeda. Perbedaan sudut pandang atau perbedaan perspektif inilah yang akan memperkaya pemikiran seseorang. Memperluas sudut pandang seseorang terhadap problem yang dihadapi. Nah, dengan kita bersedia menerima pemikiran yang berbeda, artinya kita mau mendengarkan, mau melihat, oh pemikiran orang seperti ini, oh pemikiran orang seperti ini. Oh mungkin saja berbeda dengan pemikiran saya, tetapi mungkin pendapat orang itu lebih baik. Nah, jadi memiliki kesediaan terhadap perbedaan itu penting. Jika Anda kolot atau jika kita kolot pada hanya pemikiran kita, jangan harap
kita memiliki seseorang yang memiliki wawasan yang luas tuh. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk melatih pemikiran yang terbuka adalah banyak mencoba hal baru. Dengan kita mencoba hal yang baru, artinya kita mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Dengan mencoba hal yang baru, kita dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum kita ketahui. Karena dengan mencoba hal yang baru, kita mendapatkan atau kita mengalami secara langsung terhadap sesuatu hal yang kita coba. Nah, karena kita mengalami secara langsung terhadap sesuatu hal yang kita coba, maka kita akan memiliki sebuah informasi wawasan terhadap sesuatu yang kita coba tersebut. Karena kita sendiri yang mengalaminya. Banyak sekali orang yang takut mencoba sesuatu. Ya, bagaimana kita bisa tahu terhadap sesuatu kalau kita belum mencobanya? Maka dari itu jangan takut untuk mencoba. Kemudian hal yang keempat yang dapat kita lakukan untuk melatih pemikiran yang terbuka adalah mau menerima masukan. Nah, ini penting. Banyak sekali orang yang keras, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima saran, keras kepala. Jangan seperti itu. Dengarkan saran orang, dengarkan nasihat orang, bagaimana mereka menyikapi suatu permasalahan. Kita perlu tahu, kita perlu dengarkan, apalagi kan yang sudah berpengalaman, yang sudah senior dan yang lebih tahu dari kita. Nah, dengan kita menerima masukan kan kita dijejal oleh beberapa informasi, wawasan dan sudut pandang tersendiri, sehingga kita bisa melihat sesuatu hal yang tak bisa kita lihat. Jadi menerima masukan itu atau saran itu ibaratkan sebuah cahaya yang mencercah dalam sebuah kegelapan yang semula kita tidak bisa melihat. Dengan adanya masukan saran, kita bisa lebih terang untuk melihat sesuatu. Kemudian cara yang kelima yang dapat kita lakukan untuk melatih pemikiran terbuka adalah hindari prasangka. Jangan terlalu suka berprasangka, apalagi prasangka yang negatif, prasangka buruk. Itu akan mengganggu mental atau psikologi seseorang. Seseorang yang suka berprasangka negatif itu akan mendatangkan kekhawatiran dan kecemasan dalam dirinya. Dan prasangka itu tidak selalu menjadi sebuah kenyataan, kan? Banyak sekali hal-hal yang tak terjadi di kenyataannya, tetapi kita takut pada prasangka itu sendiri. Maka dari itu janganlah terjebak pada prasangka. Jika kita berprasangka yang tidak-tidak, itu akan menutup pemikiran logis kita atau pemikiran jernih kita. Mungkin itu terkait cara untuk melatih pemikiran terbuka. Ada 5 cara tadi. Yang pertama adalah mulailah dengan banyak bertanya. Yang kedua itu bersedia dengan pemikiran yang berbeda. Yang ketiga banyak mencoba hal baru. Yang keempat mau menerima masukan. Dan yang kelima hindari prasangka. Demikian video ini, semoga bermanfaat.